Salam sehat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ada yang bertanya kenapa rasa bajakah itu berbeda-beda bang. Ada yang tawar, ada yang sepat, ada yang pahit, dan juga ada yang manis kalau di hutan kita menemukan banyak jenis bajakah itu teman-teman ya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Kuncinya itu karena adalah kandungan di dalam kayu bajakah itu sendiri kawan-kawan ya. Jadi di dalam kayu bajakah itu ada flavonoid, steroid, alkaloid, tanin, saponin, tripenoid teman-teman ya. Jadi setiap herbal kayu bajakah itu ada yang lebih dalam kandungannya itu teman-teman ya. Jika kayu bajakah itu alkaloidnya itu lebih tinggi, itu rasanya akan pahit bajakah itu kawan-kawan. Nah itu misalnya di bajakah Uncaria tomentosa. Jadi Uncaria tomentosa ini sudah dihak patenkan di Amerika. Itu adalah herbal yang memang terbukti ampuh kawan-kawan. Jadi itu sudah ada penelitiannya, sudah ada kajiannya. Teman-teman bisa cek di Google, di Chrome teman-teman ya. Nah kemudian ada bajakah yang rasanya tawar, itu bajakah tunggal yang dipergunakan oleh anak SMA yang mendapat juara itu rasanya tawar karena flavonoidnya tinggi kawan-kawan. Jadi kalau flavonoidnya tinggi, alkaloidnya lebih rendah, jadi itu akan rasanya tawar. Nah ada juga bajakah tampala merah. Bajakah tampala merah itu rata-rata rasanya ada sedikit tawar, sepat sedikit, pahit sedikit. Nah itu kandungannya itu dia sepat itu karena adanya ini tanin teman-teman. Jadi ada taninnya juga. Jadi sebenarnya bajakah itu semuanya itu sudah ada data-data penelitiannya kawan-kawan ya. Nah begitulah teman-teman. Kalau tanin itu rasanya agak kelat, sepat teman-teman ya. Kalau alkaloid itu pahit. Kalau flavonoid itu rata-rata tuh rasanya tawar. Jadi teman-teman kalau ada mengkonsumsi bajakah pahit itu bagus. Ada yang tawar itu bagus. Ada juga yang agak sepat itu bagus juga. Jadi semua bajakah ini sudah dikelompokkan semuanya teman-teman yang sudah kita bahas. Sudah kita bahas juga data-data ilmiah penelitiannya teman-teman ya. Teman-teman sebenarnya bisa pintar sebenarnya. Bagi yang mencari kayu bajakah ini bisa ketahuan semuanya. Yang penting teman-teman tahu nama ilmiahnya, kandungannya dengan khasiatnya itu bakalan tahu teman-teman. Teman-teman bisa buka di PDF uji fitokimia itu teman-teman ya. Itu kalau teman-teman pelajari teman-teman pasti akan mengetahui rahasia-rahasia dari setiap herbal. Cuma karena namanya desanya itu di bahasa Indonesianya di Kalimantan itu bajakah. Jadi kalau di luar itu langsung nama ilmiahnya uji fitokimia itu teman-teman ya, seperti Uncaria tomentosa, guenensis, rhizophylla, lacnosa, Uncaria, dan juga begitu juga Spatholobus suberetus, sinensis John, ferruginous suberetus, litoralis Hess. Begitu juga Uvaria litoralis, Uvaria grandiflora, Uvaria rufa, dan Uvaria yang lainnya. Begitu juga Tetrachera indica, Tetrachera Candes Elmer. Begitu juga dengan akar kuning teman-teman, bajakah akar kuning. Jadi setiap bajakah itu memiliki fungsi dan khasiatnya masing-masing. Nah begitulah sedikit penjelasannya. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah membahas, yang mengikuti channel Chandra dari awal ini bakalan mengerti, paham teman-teman ya. Jadi setiap bajakah itu, di bajakah kelalawit itu ada yang berkhasiat untuk kanker, ada juga yang tidak teman-teman. Di bajakah tampala begitu juga, ada yang berkhasiat untuk kanker, yang jenis Spatholobus tadi, yang tampala tadi teman-teman. Spatholobus ini kan ada 30 spesies di alam. Jadi yang bermanfaat itu hanya 4 atau 3 jenis saja. Itu yang bisa untuk dijadikan obat, sedangkan yang lainnya itu tidak digunakan. Begitu juga kelalawit. Kelalawit itu ada 40 jenis di alam. Yang digunakan untuk obat itu kalau dari jenis kelalawit itu banyak. Cuman ada juga yang nggak bisa dijadikan obat. Seperti bajakah kelalawit yang gatal teman-temannya itu berbahaya juga untuk dikonsumsi. Jadi kita harus tahu jenis, klasifikasi, khasiat dan manfaatnya. Dan juga nanti ada fitokimianya yang sudah diuji di lab oleh orang-orang luar teman-teman ya. Jadi semua jenis-jenis kayu bajakah atau tumbuhan liana ini
sudah ada semuanya penelitiannya. Jadi sebagai teman-teman ada juga yang sudah mengklasifikasikannya, ada juga yang sistemnya langsung teman-temannya kita dapat, kita ada juga yang langsung di lab kemudian tahu khasiatnya, baru kita ini publikasikan atau kita bisa pasarkan teman-teman ya. Jadi ilmunya itu banyak. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin belajar, tetap terus belajar. Jangan merasa puas dengan apa yang teman-teman ketahui, karena masih banyak herbal yang belum teman-teman ketahui dari jenis liana ini atau bajak ini yang khasiatnya luar biasa. Bahkan ada yang sudah dihak patenkan. Jadi kalau teman-teman sudah menemukan yang sudah dihak patenkan seperti tomentosa, itu tuh semakin luar biasa teman-teman ya. Jadi bajakah yang ada anak-anak ini belum dipatenkan teman-teman, itu pun jenisnya masih banyak dirahasiakan. Tapi alhamdulillah grup kami setelah kita belajar terus, itu sudah kita tahu semuanya bajakah itu. Jadi setiap bajakah itu memiliki fungsi, khasiat dan kelebihannya masing-masing teman-teman ya. Oke teman-teman, sedikit itulah informasi dari Chandra, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman jangan ragu kalau mengkonsumsi herbal kayu bajakah. Yang penting semoga teman-teman menemukan orang yang pas, yang mengetahui jenis, khasiat dan manfaatnya, sehingga teman-teman cepat sembuh teman-teman ya, alhamdulillah. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat selalu, salam herbalis dimanapun teman-teman berada, dan juga salam kepada guru-guru herbalis yang ada di seluruh Indonesia teman-teman ya. Teman-teman yang ada di grup juga, terima kasih ilmu dan informasinya kita berbagi teman-teman ya, untuk menyehatkan Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.